Halo semua, selamat datang kembali di channel Server Coding. Nah, pada video kali ini atau seri tutorial kali ini, kita akan belajar mengenai Kubernetes. Pada video pertama, kita akan membahas mengenai apa itu Kubernetes. Nah, jadi Kubernetes ini merupakan kepanjangan dari K8S. Jika kita tulis Kubernetes itu dia mencangkup tulisan seperti ini. Nah, di mana ini disimbolkan dengan angka 8. Oke. Jadi Kubernetes sendiri kita sudah membuat rangkumannya mengenai episode pertama di dalam website resmi dari Server Coding, yaitu MR Server Coding. Oke, teman-teman. Nah, jadi Kubernetes itu adalah suatu platform orkestrasi kontainer sumber terbuka yang telah menjadi standar de facto untuk orkestrasi kontainer karena mengadopsi yang luas, nah komunitas yang aktif, dan juga kemampuan dalam menangani aplikasi rumit dan multi-thread. Oke, lalu apa sih Kubernetes itu? Nah, di sini ada rangkuman. Kubernetes pada dasarnya adalah sebuah sistem untuk menjalankan dan mengkoordinasikan aplikasi yang terisolasi di seluruh klaster mesin. Nah, sebagai platform, Kubernetes ini dirancang untuk melakukan pengelolaan seluruh siklus hidup aplikasi dan layanan yang terkontainerisasi dengan menggunakan metode yang dapat memastikan skalabilitas dan ketersediaan yang tinggi. Nah, Kubernetes juga tentunya menyediakan dokumentasi secara lengkap, Kubernetes blog, training, partner community, dan case study. Nah, di dalam dokumentasi ini tentunya kita dapat belajar mengenai getting started, konsep, task, tutorial, dan lain sebagainya. Oke. Lalu arsitektur Kubernetes. Nah, Kubernetes sendiri dia memiliki desain yang terorganisir dengan lapisan-lapisan yang saling terhubung pada lapisan paling bawah. Kubernetes menggabungkan mesin-mesin fisik atau virtual menjadi sebuah cluster menggunakan jaringan bersama untuk melakukan komunikasi satu sama lain. Nah, cluster dari Kubernetes ini merupakan platform fisik di mana semua komponen, kemampuan, dan beban kerja Kubernetes dikonfigurasi. Oke. Nah, di sini juga terdapat komponen server utama. Nah, kami sudah merangkum dari dokumentasi Kubernetes mengenai komponen server utama di dalam Kubernetes. Nah, lalu apa sih komponen server utama itu? Nah, dalam Kubernetes berperan sebagai pusat kontrol utama untuk sebuah cluster. Dia adalah titik kontrak utama bagi pengguna dan administrator, serta menyediakan berbagai sistem cluster wide untuk non-pekerja atau yang lebih sederhana. Nah, berbagai komponen pada server master bekerja sama untuk menangani permintaan pengguna, mengatur penjadwalan kontainer beban, mengotentikasi klien dan node, lalu menyesuaikan jaringan cluster secara keseluruhan, serta mengelola tugas-tugas pengecekan kesehatan dan skabilitas. Lalu apa saja komponen server utama itu? Yang pertama ada etcd. Nah, etcd merupakan proyek yang dikembangkan oleh Core OS, sistem operasi, adalah suatu penyimpanan data ringan berbasis key value yang dapat dikonfigurasi untuk menyebarkan di beberapa node. Nah, teman-teman bisa baca lebih jelas ya mengenai etcd itu apa. Nah, lalu komponen server utama selanjutnya ada Kube API Server. Nah, ini merupakan salah satu layanan utama yang terdapat pada master server. Nah, fungsi utamanya adalah sebagai titik pengelolaan utama dari seluruh cluster yang memungkinkan pengguna untuk mengkonfigurasi beban kerja unit organisasi Kubernetes. Nah, selain itu, server ini juga mempunyai tugas untuk memastikan bahwa
toko etcd yang sebelumnya itu, dan detail layanan dari kontainer yang telah dideploy sudah sesuai. Nah, jadi Kubernetes ini mempunyai tanggung jawab yang sangat vital ya teman-teman, untuk memastikan bahwa layanan atau etcd itu telah dideploy, yang dideploy itu sudah sesuai. Lalu yang ketiga, di sini ada Kube Control Manager. Nah, ini merupakan layanan umum yang memiliki banyak tanggung jawab, terutama ia melakukan pengelolaan, pengontrolan yang mengatur status cluster. Nah, pengelolaan siklus hidup beban kerja dan melakukan tugas rutin. Nah, misalnya kita melakukan pengontrolan replikasi, memastikan bahwa jumlah replika salinan identik yang ditentukan untuk port sesuai dengan jumlah yang saat ini dideploy di dalam cluster. Oke. Lalu yang selanjutnya terdapat Kube Scheduler. Apa itu Kube Scheduler? Nah, ini merupakan menugaskan beban kerja ke dalam node-node tertentu di dalam suatu cluster. Nah, tentunya layanan ini dia membaca persyaratan operasi beban kerja, melakukan analisis lingkungan infrastruktur saat ini, dan menempatkan beban kerja pada node yang dapat diterima. Nah, scheduler ini juga bertanggung jawab untuk melakukan pelacakan kapasitas yang tersedia di setiap host untuk memastikan bahwa beban kerja tidak dijadwalkan melebihi sumber daya yang tersedia. Oke. Lalu selanjutnya terdapat Cloud Container Manager. Nah, Kubernetes ini dapat diimplementasikan di berbagai lingkungan yang dapat berinteraksi dengan berbagai penyedia infrastruktur untuk memahami dan mengelola status sumber daya di dalam cluster. Nah, lalu selanjutnya terdapat komponen node server. Oke, jadi coba kita lihat di sini. Node Kubernetes, jadi node server ya. Dalam Kubernetes juga tentunya mempunyai yang namanya itu node server, teman-teman. Nah, lalu apa saja sih node server ini? Nah, dia termasuk yaitu container runtime. Nah, ini adalah suatu server yang melakukan pekerjaan dengan menjalankan kontainer server node dan memiliki beberapa persyaratan yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dengan komponen master. Nah, melakukan konfigurasi jaringan kontainer dan menjalankan beban kerja yang diberikan kepada mereka. Oke, selanjutnya kubelet. Nah, pasti teman-teman sudah pernah mendengar nih mengenai istilah dari kubelet ini. Ternyata kubelet ini dia termasuk ke dalam komponen node server. Oke, lalu apa sih kubelet itu? Dia merupakan layanan kecil yang menjadi titik kontak utama setiap node dengan kelompok cluster. Layanan ini bertanggung jawab untuk mengirimkan informasi ke dan dari layanan kontrol, serta berinteraksi dengan penyimpanan etcd untuk membaca detail konfigurasi atau menulis nilai baru. Oke. Nah, teman-teman bisa baca dan pahami untuk mengunjungi webnya. Selanjutnya ada Kube Proxy. Nah, Kube Proxy ini dia untuk melakukan pengaturan subnetting host individual dan membuat suatu layanan tersedia untuk komponen lainnya. Jadi sebuah layanan kecil yang dibuat atau disebut Kube Proxy dijalankan pada setiap server node. Nah, proses ini tentunya untuk meneruskan permintaan ke dalam kontainer yang tepat dan melakukan load balancing primitif, dan secara umum bertanggung jawab untuk memastikan lingkungan jaringan dapat diprediksi dan dapat diakses, tetapi terisolasi jika diperlukan. Oke, jadi teman-teman, barusan itu merupakan komponen dari node server ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan mengenai objek dan beban kerja dari Kubernetes. Nah, lalu apa saja sih objek dan beban kerja di dalam Kubernetes? Oke, di sini terdapat keterangannya, sedikit keterangan di mana kontainer
Meskipun kontainer merupakan mekanisme dasar yang digunakan untuk melakukan deployment aplikasi berbasis kontainer. Nah, Kubernetes ini dia menggunakan lapisan abstraksi tambahan di atas antarmuka kontainer untuk memberikan fitur scaling, resiliensi, dan manajemen siklus hidup. Nah, yang terdapat atau termasuk ke dalam objek dan beban kerja itu yaitu pod. Oke, jadi sebuah pod itu merupakan dasar yang diperlukan oleh Kubernetes. Nah, kontainer ini sendiri tidak ditugaskan ke dalam host secara langsung. Sebaliknya, atau beberapa kontainer yang saling terkait erat dikapsulkan dalam objek yang disebut pod. Nah, jadi pod ini umumnya itu untuk mewakili kontainer yang harus dikendalikan sebagai satu aplikasi. Nah, teman-teman bisa baca lebih lengkap ya. Untuk link artikelnya ada di dalam deskripsi di video ini. Selanjutnya ada replication controller dan replication set. Nah, seringkali saat bekerja dengan Kubernetes, daripada bekerja dengan menggunakan pod tunggal yang sebelumnya dijelaskan, kita dapat melakukan pengelolaan grup pod yang direplicate identik. Nah, pod-pod ini disebut atau dibuat dari template pod dan dapat diskala horizontal dengan menggunakan controller yang disebut replication controller dan replication set. Nah, jadi jika tadi kita sudah bahas ya mengenai apa itu pod, teman-teman. Nah, di sini jika coba kita searching dan dokumentasinya, apakah ada penjelasan? Nah, sini teman-temannya mengenai pod nih. Nah, apa itu pod? Nah, ini merupakan rangkuman, teman-teman. Jadi ini sudah mencangkup semuanya ya hal dasar mengenai Kubernetes di dalam episode pertama ini. Oke, selanjutnya di sini juga terdapat penjelasan mengenai replication controller. Nah, teman-teman sudah kita bahas tadi. Itu merupakan suatu objek yang menentukan template pod dan parameter kontrol untuk melakukan skalabilitas horizontal pod yang sama dengan meningkatkan atau mengurangi jumlah salinan yang berjalan. Nah, lalu replication control ini juga dia mempunyai tanggung jawab untuk memastikan jumlah pod yang dideploy di dalam cluster sama dengan jumlah pod yang dilakukan konfigurasi. Jadi ini dia mempunyai tanggung jawab yang cukup krusial ya, teman-teman, karena dia harus menyesuaikan nih antara cluster yang sudah dikonfigurasi dengan cluster yang di atasnya gitu ya. Oke, selanjutnya di sini juga terdapat replication set. Nah, ini merupakan suatu iterasi dari desain replication controller dengan fleksibilitas yang lebih besar dalam cara controller mengidentifikasi port yang dimasukkan untuk melakukan pengelola atau dikelola ya. Jadi ini merupakan tahapan selanjutnya ketika atau dengan tujuannya untuk menggantikan replication controller dengan kemampuan seleksi replikasi yang lebih besar. Jadi replication set ini merupakan kelanjutan dari replication controller. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke dalam deployment. Sebetulnya di sini juga jika kita searching ya. Nah, deployment Kubernetes. Nah, ini untuk deployment. Nanti kita akan bahas sampai ke dalam scriptnya ya, teman-teman. Jadi di sini kita hanya pengenalan dulu mengenai apa itu Kubernetes. Nah, di sini ada deployment. Nah, di sini tahap selanjutnya yaitu deployment. Nah, yang paling umum dan sering dibuat dan dikelola secara langsung di dalam Kubernetes adalah deployment. Nah, deployment ini dia menggunakan replication set sebagai bahan bangunan dan menambahkan fungsionalitas fleksibel dalam manajemen siklus hidup. Nah, ketika kita melakukan suatu deployment, tentunya kita akan menggunakan replication set. Jadi teman-teman, ini merupakan dasar ya teman-teman, pondasi
yang teman-teman harus pahami sebelum nantinya praktek di dalam Kubernetes. Oke, jadi deployment ini dia merupakan objek level tinggi yang dirancang untuk mempermudah manajemen siklus hidup di dalam pod yang direplikasi. Nah, ini juga dia dapat melakukan modifikasi dengan mudah dengan menggunakan konfigurasi, dan Kubernetes akan menyesuaikan replika set, mengolah transisi antara versi aplikasi yang berbeda, dan opsional melakukan peristiwa sejarah dan optimasi mempertahankan kemampuan pembatalan. Nah, di sini juga teman-teman kita ada yang dinamakan stateful set. Nah, ini merupakan pengontrolan pod khusus yang menawarkan jaminan, urutan, dan keunikan. Nah, biasanya ini digunakan untuk melakukan pengontrolan secara lebih terperinci saat Anda memiliki persyaratan khusus terkait urutan penerapannya dan persisten atau jaringan stabil. Nah, teman-teman, jika teman-teman mempunyai suatu penerapan yang harus secara khusus, maka teman-teman dapat menggunakan stateful set ini ya. Lalu kita lanjut, di sini terdapat daemon set. Nah, daemon set ini merupakan bentuk khusus dari controller pod yang menjalankan salinan pod pada setiap node di dalam suatu cluster. Nah, ini biasanya digunakan atau berguna saat melakukan deployment pod yang membantu melakukan pemeliharaan dan menyediakan layanan untuk node Kubernetes itu sendiri. Oke, kita lanjut ke dalam job dan cron job. Nah, workload yang telah dijelaskan diasumsikan sebagai siklus hidup layanan yang berlangsung lama. Nah, Kubernetes menggunakan workload bernama job untuk memberikan alur kerja yang lebih berbasis tugas, di mana kontainer yang dijalankan diharapkan berhasil keluar dari beberapa waktu yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Nah, job ini berguna jika kita perlu melakukan suatu pemrosesan satu kali atau batch alih-alih menjalankan layanan yang kontinu. Nah, jadi ketika kita menambahkan job ini, maka dia akan mengerjakan atau menyelesaikan suatu tugas-tugas sesuai alur kerja yang diberikan. Oke. Lalu di sini terdapat komponen Kubernetes lainnya, yaitu Kubernetes Service. Nah, ini merupakan suatu layanan ya yang mirip dengan sistem operasi Unix, yang dimana ini menunjukkan suatu proses yang berjalan dalam jangka waktu lama, sering terhubung ke dalam jaringan dan mampu merespon permintaan. Nah, namun di dalam Kubernetes, layanan adalah komponen yang bertindak sebagai load balancer. Nah, internal dan duta untuk pod. Sebuah layanan mengelompokkan koneksi logis pod yang melakukan fungsi yang sama untuk dipresentasi sebagai satu entitas. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai volume dan persisten volume. Nah, membagi data dengan handal dan menjamin ketersediaan antara restart container adalah suatu tantangan di banyak lingkungan yang terkontainerisasi. Nah, meskipun runtime container biasanya menyediakan beberapa mekanisme untuk melampirkan penyimpanan ke dalam kontainer yang persisten di luar masa hidup kontainer, namun implementasinya biasanya kurang fleksibel. Nah, untuk mengatasi masalah seperti ini, Kubernetes menggunakan abstraksi volume yang memungkinkan data dibagi oleh semua kontainer dalam sebuah pod yang tetap tersedia hingga pod tersebut dihentikan. Lalu apa sih volume persisten itu? Nah, dia merupakan suatu mekanisme untuk mengabstraksi penyimpanan yang lebih tangguh yang tidak terikat pada siklus hidup pod. Nah, sebaliknya, mereka menggunakan administrator untuk mengkonfigurasi sumber daya penyimpanan untuk cluster yang dapat diminta dan diklaim oleh pengguna untuk pod yang mereka jalankan. Lalu pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai label dan annotation. Oke,
Jadi di dalam label dan annotation ini merupakan salah satu operasi organisasi di dalam suatu atau Kubernetes ya. Label di dalam Kubernetes dia merupakan tags semantik yang dapat ditambahkan ke dalam objek untuk menandai mereka sebagai bagian dari sebuah grup. Nah, ini kemudian dapat dipilih untuk menargetkan instalasi instansi yang berbeda untuk melakukan pengelolaan atau routing. Nah, sebagai contohnya, setiap objek berbasis kontainer dia menggunakan label untuk mengidentifikasi pod yang harus dioperasikan. Layanan menggunakan label untuk memahami pod backend yang harus merutekan permintaan. Nah, di sini sudah kita bagi penjelasannya ya. Ada label dan anotasi. Nah, ini label ini sebagai pasangan key value sederhana. Setiap unit dapat memiliki label lebih dari satu label. Nah, selanjutnya anotasi. Dia merupakan mekanisme serupa yang memungkinkan kita menambahkan informasi key value sembarang ke sebuah objek. Sementara label itu harus digunakan untuk informasi semantik yang berguna untuk mencocokkan pod dengan kriteria tentu. Kalau anotasi itu lebih bebas ya, dan dapat berisi data yang kurang terstruktur. Nah, jadi berikut teman-teman merupakan pengenalan di dalam Kubernetes ini ya teman-teman. Jadi di sini kita sudah membahas mengenai pengenalan, arsitektur dan fitur-fitur untuk melakukan pengenalan kontainer di dalam Kubernetes. Nah, nanti pada tahap selanjutnya atau tahap perkembangan di dalam prakteknya kita akan belajar mengenai script-script di dalam deployment Kubernetes. Oke, tapi kita untuk sementara akan memahami dulu alur mengenai pembelajaran dari Kubernetes. Oke, mungkin sekian dalam pembahasan kali ini mengenai Kubernetes, pengenalan Kubernetes dan arsitektur Kubernetes. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.